العالمين وأسوة للمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Segala puja-puji baginya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi ini atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang dilimpahkannya, kita masih bisa hadir di sini di Masjid Paripurna Al-Ihsan yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu semuanya yang saya muliakan, atau sahabat lain, boleh jalan kan? Sesuai ketentuan dan ketetapan yang telah biasa berlaku, lebih kurang 30 menit ke depan kita menyimak entah itu ayat, entah itu hadis. Selanjutnya kita sarapan bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena yang berceramah ini batu rijal, batu jantan, kalau tergesek nanti lecet, tertimpa nanti pecah. Jadi pandai-pandailah mainlah. Nyambung Bu, ambo dari Batu Rijal, Kecamatan Peranap, Indragiri Hulu. Jadi yang berceramah ini batu. Karena waktu kita terbatas, pesan kita cukup 2 saja. Pesan pertama, ayolah ke masjid. Ayo ramaikan masjid. Ayo datang ke masjid. Ada pengajian, duduk, simak. Ada keperluan pamit. Kata mendiang saudara kita, itu aja kok repot. Kata mendiang saudara kita, sana lo dan butuh. Itu aja kok repot. Masa datang ke masjid berat? Masa melangkah ke masjid payah? Ada apa ini? Mana anak-anak muda seputaran Masjid Ihsan ini? Anak-anak muda tuh maksudnya alun balaki, alun babini. Di rumahnya Pak Ustadz, sholatnya di rumah. Ke masjid lah sholat tuh. Masjid kita sudah paripurna. Masjid kita sudah lapang, masih muat. Datanglah ke masjid. Ke masjid berat, nanti mati minta disolatkan pula di masjid. Tidak pernah ke masjid, sekali ke masjid langsung depan imam. Bagul yang letup, memang tidak sopan sama sekali. Tidak pernah ke masjid, Pak. Sekali itu Allahnya ke masjid langsung di muka imam. Bagul
di Mauta itu lucu aja, tidak pernah ke masjid minta sholat kan pula di masjid lama dinyo ya kan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ayolah ke masjid. Pak Ustadz, kalau aku ke masjid yang aku peroleh apa, yang aku dapatkan apa? Orang kalau ke masjid nggak ada rugi-ruginya, justru yang tidak ke masjid malah rugi. Di mana letak ruginya Pak Ustadz? Awas lihat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, baru baso orang simpang kantin. Ma min rajul yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yaqutu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu dibaguskannya wudunya, disempurnakannya wudunya, betul-betul ia berwudu sesuai yang diajarkan, dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu al-ihsan, al-hikmah, al-ikhlas, amal ikhlas, al-jami', al-istiqamah, ad-da'wah, surya, khashiin, al-jihad, al-azhar, jalan kenangan. Maka Allah catat untuk orang tersebut yang berwudu kemudian ke masjid, Allah catat baginya untuk setiap langkah kakinya ia dapatkan satu pahala. Hitung langkah pulang sabanya itu langkah tiba. Sabanya itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Rugi enggak tuh? Nanda tiba rugi, nanda amuah rugi. Itu langkah pulang kok. Dan paling banyak langkahnya nenek-nenek semua tuh. Banyak langkahnya. Ini mesti itu nenek tuh. Ambil orang-orang langkah mesti itu. Hanya mesti itu ya. Banyak langkah. Itu ambil koya nek. Nenek yang paling tua apa? Itu langkah nenek tuh. Nenek tak melangkah, Ustaz. Nenek jauh kursi roda tadi diantar. Jangan ibu oleh. Setiap putaran roda kendaraan kita terhitung sebagai pengganti langkah kaki. Allah tuh maha adil. Nenek itu beko barang putaran roda kendaraan itu. Baru jatuh itu, ayahnya mau buta-buta. Di mata di bawah ada tentu nenek ada. Kalau begitu serahkan aja hitungannya kepada Allah. Nenek tidak usah bersedih. Nenek harus bersedih kalau cucu nenek tidak ke masjid. Lebih parah lagi tidak sholat subuh. Ketahuilah Bapak Ibu, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shallal subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Yang sholat isyanya berjamaah sama dengan sholat separuh malam. Itu nilai pahalanya dapat. Yang sholat subuhnya berjamaah sama dengan sholat sepanjang malam. Itu pula pahalanya dapat. Sholat di rumah
Awak laki-laki bukan banci, bukan pedusi. Awak laki-laki bukan banci, bukan pedusi. Badan lain badago. Gagah maco, baru itu kotak-kotak. 6 kotaknya, 6 pack namanya. Awak ke kotak tapi cie boleh 1 pack namanya. 1 pack. Lah jumbo push up ada mana? Waktu tu mana nanda ada membuatnya 6 packnya. Apa cie pack jadilah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, apalagi setiap langkah kakinya diangkat derajatnya. Beruntunglah bapak ibu rumahnya paling pojokan. Nah tuh paling sudut, paling berjuang. Pahala banyak dapet. Nah derajat lebih tinggi. Tahu ibu siapa orang itu? Tahu bu? Awak dari Panam, jauh mah Simpang Kuala tuh banjir. Pulang tadi malam dari Siak, sampai di rumah jam 1 lebih seketek. Banjir Panam tuh. Sisunya lagi tadi. Dan geleng-geleng tuh pulang tuh mereka sampai ke Ihsan subuh dah. Tapi nengok jarak masih bisa tidur 2 jam. Mungkin banjirnya surut. Surut sampai sini. Cari jalan agak jauh, step dia tambah palu. Yang mau rumah sebelah tadi, Pak Ustaz tu seketik palu ambo ke jalan melati dulu jalan. Tapi karena tak kata dua dan dia, besok orang lah pulang. Ada orang lain. Itu lain itu hitungnya itu urusan Allah. Orang yang rumahnya dake tak pernah terlambat. Awak dek dake di mana terlambat Pak Ustaz? Awak leset dulu. Awak dek dake di mana terlambat? Kurang azan baru azan. Kurang sudah azan baru siap azan. Kurang iqomah baru iqomah. Ujung-ujungnya salat asarnya rakaat ketiga. Parahnya salat subuh rakaat kedua. Salat subuh rakaat kedua-duanya itu pakai tahiyat. Salat subuh itu kan tahiyat itu. Rumah kakek lain ceritanya kalau sakit paru. Ndak tak aja kemari orang lah kamat baik wah keluar nonda tuh mainkan oto tuh sepeda tuh. Ada hujan Ustaz nanti sepeda kumuh. Bali aja sepeda bisa dituntut itu sepeda tak pernah ke Mas Haji. Jangan digilo lama-lama punya kendaraan tuh dituntut bisa tuh. Semakin banyak alat tua, semakin banyak tanyanya bisa. Nanda punya alat tua kan ditanya. Ibu susah kan dulu, iyo melainkan sudah. Alai susah. Tibtul fadkhuluha khalidin. Siapa? Apa tunggu lu? Apa kok ruko banyak jalan teratai masih kok. Sampai tak banyak kok. Mereka teratai 1 tiku. Cukup. Apa banyak betul lah. Foto apa kama saja. Balinya jepiti apa. Foto tu kama, cari catatan. Foto ke Sungai Hijau. Ke Asia Heritage, Asia Pam, Cocok, Mandeh. Ada tempat lain itu. Nanti ada tempat di Pegung Buah nama tu pelak rancak nama. Pemandangannya Gunung Sago lakam tu. Ayo kita tahu ya bu, Beko, dia gini, orang ngaji gini. Yuli itu semangat baru pulang Ustaz. Karena tu juga lama Ustaz rancak makanlah suap. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Apalagi setiap langkah kakinya diampuni dosanya. Kok dosa-dosa ketek kok, dosa-dosa yang setiap hari kita kerjakan. Awak kok tiap hari ada dosa, sengaja tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Ada saja salah awak. Itu makanya banyak melangkah ke masaji, mulia dosa-dosa waktu di delete. Itu bahasa anak-anak handphone tuh. Dihapus dengan banyak melangkah ke masjid. Ayo coba jawab, apa ruginya orang yang ke masjid? Kan tidak ada. Sangennya pun tidak ada ruginya. Nanda tibu rugi, pahala tidak dapat, derajat tidak dimuliakan, dosa tidak diampuni. Agar tahu anak-anak awak. Nah mudah-mudah tuh pengganti kita mati, awak pagi kok sekalian dimatikan deh Allah sama-sama kok sunyi. Si imam deh, Pak Imam mati loh. Sekali mati nih, saya mati juga nih. Pagi ini sama-sama. Ya, ada orang anak muda ada. Satu nih penerus kita. Itu enggak nggak bantu gua tujuan. Nah, satu orang, nah yang lain anak MDTA Masjid Ihsan mana? Masih ada MDTA? Masih ada honor kan? Masih ya. Ada Mas Haji di Sukajadi kok, udah 3 bulan guru MDTA-nya ndak nerima honor. Kalau Pak nonton mikir deh Pak, orang tak makan. Kalau Pak antan pada tidak masalah. Pak antan dua Pak antan minyak, Pak antan sayur, Pak antan ikan sarden. Kau indah alasannya ikhlaslah maja tuh, ikhlas orang maja tuh. Tapi pada orang kedua tuh masalahnya, ikhlas maja. Zaman kini tidak sama zaman dulu. Zaman dulu guru itu dijamin deh jamaah, deh umai. Bantan bari, lalu agama. Pulang dari Manciang, tapi lalu banyak bantan tuh. Assalamualaikum guru, salam. Aku mana banyak ya barokah guru yang menanggadang untuk guru, biarlah ketek-ketek untuk kami. Bapak biarnya kok, pandai guru lah. Situlah sedekah guru tuh lah, dia berbagi pula, dia dapat lagi pahala, nyambung pahala. Dia itu orang kini tidak ada guru ngaji, mau dijadikan menantu panjang pikir orang. Guru ngajinya laki-laki, kalau nak berusi bisa laki-laki. Bapak ibu pasti panjang pikirnya untuk jadikan menantu, kecuali bapak ibu orangnya betul-betul orang yang taatnya berlebihan dan duitnya pun berlebihan. Panggilnya guru ngaji itu, Pak Guru rumah ya, ya Pak Haji sarapan di rumah ya, baik Pak Haji. Sudah sarapan cerita mau jadi menantu Pak Haji, terdiam langsung. Jangan dijawab sekarang, pikirlah dulu barang 2-3 hari. Setelah itu kasih tahu Pak Haji ya. Lama mikirnya tuh. Iyo ndak. Kalau iyo kok orang susah, kau calon itu orang kayu gadang, ada kakak. Kau datang orang dari kampung mereka diterima yang ndak di Malor kan nyolata. Iyo ndak sholatnya. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah ini beneran gak sih? Bagi bahasa gaul ya doa. Kalau ini beneran ya Allah, bukakan pintu hatiku untuk menerima apa yang dimaui Pak Haji itu. Jadi menantu Pak Haji, tidak usah pikir kan Pak. Itu kata Pak Haji. Pokoknya Pak Guru jadi guru saja lah. Itu ruku itu untuk kalian tuh. Tapi ruku untuk kalian berdua tuh. Rumah
lah disiapkan tuh ada paling indah joto sekali itu supir tambah lu itu mah nggak ada di dunia. Gue cerita aja dunia mah kalau lama ada aja kan cerita aja ya ada di dunia gue itu. Kalau ada dari dulu lah Ustaz gue udah jadi menantu dari orang teratai orang melatih mah ada kakek di Kamboja pernah tinggal situ sampai main tuh gede mah masih situ tapi udah awalnya tapi balik waktu carikan situ mah kayak Jambi itu kan kolam. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pesan pertama. Ayolah ke masjid. Kita ramaikan Masjid Ihsan tercinta kita ini. Banyak dana Pak Ustaz, banyak dana, gunakan dana. Ibu-ibu pernah dengar Joko Karian? Bapak pernah dengar kan? Masjid di mana tuh Bu? Tuh. Itu akhir bulan kasnya 0 tuh. Nyabian karena orang nginfak untuk dibelanjakan. Biar yang nginfak langsung dapat pahala. Mulai lagi awal bulan. Tidak ada khawatirnya karena memang mereka di sana orang-orang pemurah semua. Awal bulan masuk oleh piti banyak-banyak. Tidak sakit mau diawak piti loh, mikir tuh menarik 50.000 tuh. Menitiap palu boleh 100.000 darah nanti dia ngalaga darah tuh mungkin 100.000 tuh alat orang tuh mudah cari duitnya. Akhir bulan 0 lagi. Ini ada masjid sampai ratusan juta kasnya. Kegiatan mana? Bikinlah didikan subuh pagi-pagi Ahad tuh undang ustadznya ya ustadz kita terus saja variasi ustadz yang diundang tuh lagi lah pokoknya itu balik minyaknya ambo setiap Ahad kampe tuh di Rumbai itu alamu tuh anak-anak ustadz yang pandai juga anak-anak lah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, remajanya banyak. Pengajian remaja gue masih hidup remaja kita? Masih ada? Remajanya masih hidup Pak Ustaz. Wiridnya yang hidup ya pula. Itu pesan pertama. Pikiran ibu-ibu sudah kesarapan belum? Belum ya? Iya, kalau jadi guru Ustaz orang kesarapan. Ustaz kan 2 cara enak. Iya, itu makanya capek Ustaz. Iya, sabar dulu. Kan 2 pesan tadi. Pesan yang kedua, mari banyak bersolawat atas Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terserah Bapak Ibu kalau berpaham pakai sayyidina, pakailah sayyidinanya. Kalau enggak, jangan bertengkar gara-gara itu. Umat ini sekarang sedang diadu orang. Perang saudara karena beda pendapat. Tengoklah Facebook tuh, medsos tuh, di grup-grup WA ada orang satu tuh. Ada ustaz melecehkan, menghina-hina, merendahkan ustaz itu. Ustaz itu lah itu bulog, dibaliknya bulog. Ketika ada kata-kata melecehkan jemaahnya galak-galak. Kamu galakkan ustaz itu. Untuk apa duduk di pengajian kalau kamu menggalak-galakkan ustaz? Mode gini tuh. Dia merasa tamat luar negeri, rasa hebatnya. Anggap enteng tamatan dalam negeri. Salah satu lawak. Satu duduk Pak Ustaz, tapi tidak satu mode duduk Pak Ustaz. Ambo siapapun guru mau duduk kalau ada kesempatan. Itu baru mantap. Makanya duduk di pengajian utak wa bau hati wa hadirkan supaya ulang utak wa jalan hati wa idui.
Ada orangnya duduk di pengajian, utaknya saja, hatinya enggak. Makanya pulang-pulang menyalahkan orangnya. Pulang langsung nyalahkan orang. Nah, emaknya baca Yasin salah. Baca Yasin itu hari je mama. Ada contoh dari Nabi pada ini. Soal waqiah emaknya setiap pagi lah salah lo. Waqiah tadi je mama. Macam dah ada ayat yang lain. Dalam maknya ngaji ayat yang lain. Inyonya tak tahu. Nyupai mak ngaji ayat lain. Al-Baqarah baca itu. Setiap hari tamat Al-Baqarah dibuat emaknya. Itu mau si setan dari rumah. Itu setan terbaik. Nah, mengatur-atur yang mak ada itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak bersolawat. Pak Ustaz, aku bersolawat sebanyak apa sih? Sebanyak cintamu padanya. Nah, Tuhan, Allah. Sabare cintamu padanya. Timbanglah. Pulang sampai di rumah, ambil timbangan, ambil kalkulator, hitung cinta kita berapa banyak, timbang cinta kita berapa berat. Sebanyak itulah sholawat kita pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ambo setiap hari 50 kali sholawat Pak Ustaz. 50 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 100 kali. Ambo tuh Ustaz 100 itu. Nah, sebanyak itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 500 kali. Ambo orangnya tuh Ustaz 500 kali. Kadang lebih seketek, kadang kurang-kurang seketek lah. Sebanyak itulah cintamu padanya. Karena ada orang menembuskan sholawatnya 1000 kali setiap hari. Tiba di situ tidak boleh kan? Itu dakwah Ustaz. Tuh. Untuk aku ambo banyak-banyak bersolawat. Posisi orang bersolawat besok di akhirat beda dengan yang kurang-kurang solawat, apalagi yang tidak bersolawat. VVIP diistimewakan nih. Orang yang banyak solawatnya, satu, besar kesempatan untuk mendapatkan syafaat beliau. Yauma la zilla illa zilluh, di hari yang tidak ada lagi perlindungan naungan kecuali zillullah, perlindungan Allah, naungan Allah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada yang bersolawat. Hiruk pikuk hari itu, semua orang ingin disegerakan hisabnya, hitung-hitungannya, karena tidak tahan dengan keadaan. Sanak famili pergi, ayah bunda entah di mana, kawan-kawan dulu entah di mana. Hiruk pikuk semua minta datang ke Adam. Adam, kau kan atuk kami. Tolonglah segerakan, sampaikan ke Allah biar disegerakan hitung-hitungan. Kata Adam, de ambonya diusir dari sarungku. Kalian kemari dulu tidak bisa dulu. Pailakan Nuh. Pergi ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, "Mangado kalian kemari? Ambonya pernah mendoakan agar orang mati sadonya. Dari segi hati, mati kan lah ya Allah sado payah lanangan. Namun naya kata apa aku mati kan saja lah. Bela ingin pergi ke Ibrahim lah. Pergi ke Ibrahim. Nabi Ibrahim gitu pula. Tadi kalian dari Nuh ya. Nuh nyuruh kalian kemari. Iya. Nuh saja dah Isa kemari lah kalian. Ambo pernah berdutu 3 kali. Dutu Nabi Ibrahim tidak sama dutu awak do. Awakku memang panduto. HP sandinya, kata sandinya laki awak dah tahu, bini awak dah dia tahu.
Pasti ada rasio dari betul-betul sesuatu. Nah, ya kan? Ada rahasia khusus di dalam HP itu. Nabi Ibrahim betul karena Allah. Yolah kita merayakan hari raya berhala nih. Aku kurang sehat, kalian saja orang. Padahal udah susun rencana. Ya Allah, nih orang pergi, gua mau ngancurin berhala. Pergilah kalian sana, pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa nolak juga. Kalau Ibrahim saja, atuk kalian tuh, atuk kami menolak kalian, bagaimana pula aku pernah membunuh orang. Membunuh karena menyelamatkan, bukan sengaja membunuh orang. Pergilah ke Isa, sampai di Nabi Isa lebih parah lagi. Ambuku parah lo dari nabi-nabi yang kalian datangi itu deh. Ambuku dianggap Tuhan, anak Tuhan. Pergilah. Nah ujung-ujungnya kan Nabi Muhammad minta Nabi Muhammad ngomong ke Allah biar disegerakan. Nah yang akan dapat pertolongan yang banyak bersolawat. Banyaklah bersolawat. Kalau kan berdendam, dendam solawat. Yang berikut, orang yang banyak bersolawat berkesempatan besar minum di telaga beliau. Apa nama telaga itu? Al-Kautsar. Sekali minum di situ selamanya tak akan kehausan lagi. Di hari yang gerah, menakutkan. Orang yang banyak bersolawat, insya Allah sebelum matinya mimpi bertemu beliau. Tuluskan solawat kita, minta kalau ya Allah titip salam rindu, salam sayang, salam cintaku pada Nabi Muhammad SAW. Izinkan aku bertemu beliau dalam mimpi nanti indah ya Allah. Banyak solawat. Cukup itu saja Pak Ustaz. Banyak lagi orang yang banyak bersolawat, urusannya mudah. Orang yang banyak bersolawat, jalan rezekinya pun mudah. Tidak ada takut-takutnya, lapang saja hati, pikiran, tentram jiwa. Hari-harinya tidak ada takut. Inyo ngojek subuh di masjid, habis subuh ngaji-ngaji, selawat, zikir-zikir pagi dia, sampai suruh masih lanjut lagi. Tunggulah dulu dia mau sholat dulu 2 rakaat. Habis sholat berangkat. Dari rumah sudah berangkat pamit sama istri. Bismillah baca doa, berangkat. Santai aja. Tidak ada takut-takutnya. Ada aja nanti jalan Allah beri untuk rezekinya datang. Awak mati takut. Apa yang ditakutkan hidup ini? Takutlah kalau Allah sudah tidak mau turut campur dalam urusan kita. Itu baru takut. Ini saja 2 pesan pada pagi ini, karena hari semakin terang. Parwi ini pun semakin memanggil-manggil, minta diisi. Semoga hadirnya Bapak Ibu di sini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Insyaallah. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi